Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala dengan akhiran NIM 51, kelas B PBSI angkatan 2023. Di sini saya akan mempersembahkan video praktek PLP saya yang membawakan materi teks berita dalam pertemuan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik semua. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Ibu ini mau nanya dulu. Kalian pernah nonton berita nggak? Atau misalnya di TikTok, di kabar Samarinda deh, kan biasanya banyak banget berita. Ada yang pernah nggak lihat membaca berita atau teks berita? Nah, Mas Piki biasanya berita apa? nih berita banjir. Oh iya, berita banjir di Samarinda ya biasanya kalau misalnya hujan deras dari pagi sampai malam. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan di sini pengertian dan identifikasi unsur-unsur teks berita. Jadi, teks berita adalah teks yang berisi laporan tentang suatu peristiwa, kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi misalnya kalian nih buat berita, itu bukan teks berita ya, itu hoax. Nah, teks berita ini ditulis secara faktual, aktual, objektif. Nah, itu disampaikan ke masyarakat melalui media sosial seperti koran, TV, radio. Nah, jadi ini ada ciri-ciri teks berita. Jadi ciri-ciri teks berita itu yang udah Ibu sebutkan tadi ya, seperti faktual, aktual, objektif, dan penting dan lugas. Jadi teks berita ini harus faktual, yaitu berdasarkan fakta, data yang dapat diverifikasi. Nah, terus tuh berita juga harus aktual. Nah, berita itu baru-baru saja terjadi, seperti tadi Mas Vicky bilang, kejadian banjir di Samarinda itu beberapa hari yang lalu udah kita alami ya, apalagi di daerah yang gotnya itu kecil, itu kemungkinan besar akan terjadinya banjir. Terus tuh yang ketiga adalah objektif. Jadi dalam teks berita itu teksnya itu harus objektif, tidak memihak atau mengandung opini pribadi. Terus yang keempat yaitu penting. Jadi teks berita ini harus penting dan harus menarik supaya para pembaca ini tertarik dengan berita yang telah kita tulis. Yang terakhir yaitu lugas. Jadi lugas itu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan komunikatif. Jadi selanjutnya yaitu struktur teks berita. Jadi struktur teks berita itu ada 4. Yang pertama yaitu judul berita.
kedua yaitu teras berita atau bisa biasa disebut web. Yang ketiga yaitu tubuh berita. Yang terakhir yaitu ekornya. Jadi strukturnya itu kayak hewan, misalnya kalau hewan gak ada ekornya kayak aneh kan. Jadi pertama itu judul berita. Judul berita itu mencerminkan isi berita secara singkat dan menarik perhatian pembaca. Yang kedua yaitu teras berita. Teras berita ini berisi paragraf pembuka yang membuat inti berita, biasanya menjawab 5W plus 1H secara ringkas. Yang ketiga yaitu tubuh berita. Jadi tubuh berita ini bisa penjelasan dan detail lebih lanjut tentang peristiwa yang terjadi. Yang terakhir yaitu ekor berita. Jadi ekor berita ini informasi tambahan atau penutup yang melengkapi dari laporan berita. Nah, kita masuk ke unsur-unsurnya. Ada yang pernah dengar 5W plus 1H enggak? Oke, jadi 5W plus 1H itu yang pertama what. Kedua yaitu who. Yang ketiga when. Ada yang tahu yang keempat apa? Where. Ya betul, where ya. Terus yang kelima yaitu why. Ada yang tahu satu hanya ini apa? How. Oke, betul semuanya. Jadi unsur-unsur teks berita ini yang pertama what. Jadi what itu apa yang terjadi, yaitu peristiwa yang kejadian atau kejadian yang diberitakan. Terus tuh yang kedua who itu artinya siapa yang terlibat. Jadi siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, seperti kayak pelaku, korban atau pihak yang terkait. Yang ketiga yaitu when. When itu kapan terjadinya berita itu atau waktu kejadian berlangsung. Yang keempat yaitu where. Jadi where ini lokasi atau tempat kejadian. Jadi di mana kejadian tersebut terjadi. Yang kelima yaitu why. Jadi why ini mengapa peristiwa yang terjadi atau bisa disebut penyebab atau latar belakang peristiwa. Yang terakhir yaitu how. How itu bagaimana prosesnya atau kronologinya atau cara peristiwa itu berlangsung. Udah pada paham semua? Paham. Oke, mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai di teks berita, yaitu ciri-ciri, struktur, dan unsur-unsurnya. Jadi pertemuan minggu depan Ibu akan kasih contoh teks berita dan kalian yang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita tersebut yang 5W plus 1H. Baik, terima kasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.